Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 5 animasi yang beranggotakan 1 Andika Ardiansyah, 2 Arsadi, 3 Brenda Anastasia, 4 Jalu Abista, 5 Mariza Yuda, 6 Sanela Martias, dan yang terakhir saya sendiri Silvi Reska Febriani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kelompok kami yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu menggunakan Google Meet yang menghasilkan konsep cerita dan juga pembagian tugas. Baik, yang pertama ada konsep cerita. Jadi konsep cerita kelompok kami yaitu mengangkat tema nilai moral, kemudian judul karma, kemudian latar cerita yaitu sekolah, kemudian ringkasan cerita yaitu siswa bernama Tejo yang memiliki sifat tidak sopan, sulit diatur, dan berpenampilan tidak rapi. Suatu ketika ia ditegur oleh guru karena tidak sopan dan berpenampilan tidak rapi. Namun saat itu juga ia mendapatkan kesialan. Kemudian dalam peristiwa lain, ia ditegur oleh temannya. Namun ia tetap membangkang dan akhirnya ia mendapatkan kesialan juga. Untuk amanat dari cerita kami yaitu jadilah manusia yang berperilaku baik, termasuk berpenampilan rapi, sopan, dan juga taat terhadap aturan. Jadi cerita kami ini dibuat secara ringan, kemudian latar cerita dan juga peristiwa itu mengambil dari peristiwa-peristiwa sehari-hari di lingkungan sekolah begitu. Dan cerita kami ini diharapkan walaupun ringan itu tadi, namun dapat menyampaikan amanat atau nilai yang terkandung dalam cerita ini dengan nilai moral, maksudnya dapat menyampaikan nilai moral yang ingin kita sampaikan begitu. Kemudian pembagian tugas yaitu naskah cerita dibuat oleh saya sendiri dan juga saya sendiri yaitu Silvi dan juga Mariza. Kemudian untuk desain karakter dan desain latar belakang cerita dibuat oleh Andika, Brenda, dan juga Sanela. Kemudian untuk storyboard dibuat oleh Arsadi dan Jalu Abista. Kemudian untuk penganimasian nanti dibuat oleh Brenda, namun juga dibantu oleh semua anggota. Jadi semua anggota nanti ikut membuat. Kemudian untuk editing dibuat oleh Brenda. Baik, untuk naskah cerita yaitu dibuat oleh saya sendiri itu tadi dan juga Mariza. Nah, berikut adalah screenshot dari naskah cerita yang telah kami buat. Namun untuk ringkasannya sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Jadi gambarannya sudah sangat lengkap dalam alur ceritanya sudah saya jelaskan dalam slide sebelumnya. Namun untuk detail-detail adegan dan peristiwanya nanti sudah ada di naskah ini. Kemudian untuk desain karakter dan desain latar belakang oleh Andika, Brenda, dan Sanela. Berikut adalah desain karakter yang dibuat oleh mereka, yaitu ada tokoh utama yaitu Tejo, kemudian ada guru yaitu Pak Sawi, dan juga siswa bernama Loli. Namun dalam cerita sebenarnya ada 7 tokoh nantinya yang akan ditampilkan sesuai dengan jumlah anggota kelompok kami, yaitu ada 7. Nanti ada 4 karakter lagi, namun dalam cerita tersebut tidak terlalu menonjol. Jadi yang menonjol dan dalam adegan-adegan yaitu 3 tokoh ini gitu. Ini masih dalam bentuk sketsa dan juga belum dibuat secara digital karena memang waktunya sangat mepet, namun akan segera dibuat dalam bentuk digital begitu. Untuk storyboard oleh Arsadi dan Jalu Abista ini
Storyboard ini berisi sketsa kasar mengenai adegan-adegan dalam cerita dan latar belakang terjadinya cerita, berguna untuk mempermudah dalam membuat animasi. Nah, storyboard ini akan dibuat secara manual, yaitu dengan buku gambar dan juga pensil, kemudian nanti dipertebal begitu. Storyboard ini masih dalam masih dalam proses pembuatan, jadi belum bisa saya tampilkan di sini. Mungkin nanti di presentasi berikutnya akan ditampilkan begitu. Untuk penganimasian ini dibuat oleh Brenda dan juga dibantu oleh anggota lain. Jadi karena durasinya sangat panjang, yaitu 2 menit, bagi pemula itu juga sangat panjang, makanya nanti setiap anggota tetap ikut andil dalam pembuatan, jadi tidak hanya satu orang saja begitu. Nah, penganimasian ini nanti untuk menggerakkan tokoh sesuai adegan dalam cerita sehingga membentuk suatu video animasi yang berdurasi. Jadi penganimasian ini sangat berperan dalam pembuatan film pendek animasi begitu. Kemudian untuk editing dibuat oleh Brenda. Nah, editing ini fungsinya untuk menyatukan potongan-potongan adegan atau untuk mengedit bagian-bagian yang dirasa kurang atau salah begitu. Jadi ketika nanti ada kesalahan-kesalahan atau perlu revisi adegan-adegannya gitu, nanti Brenda yang akan melakukan editing. Dan juga nanti animasi ini akan diisi suara, ada pengisian suara, yaitu nanti jadi kita mengisi suara untuk setiap tokoh begitu. Dan nah, editing ini juga berfungsi untuk menambahkan suara untuk disandingkan bersama animasinya begitu. Begitu saja yang dapat saya sampaikan, dan begitu saja yang dapat saya presentasikan. Dan begitulah progres minggu ini dari kelompok kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.